Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Mari kita satukan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Kita menghadap Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, mempersembahkan yang terbaik bagi Dia. Gunakan waktu yang ada bersama dengan keluarga kita untuk beribadah, memberikan hati pikiran kita untuk masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku masuk ruang
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami saat ini boleh bersama dengan keluarga kami Tuhan, kami boleh berkumpul dalam keadaan yang sehat. Kami boleh bersatu hati Tuhan. Semua karena kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Kau teramat baik. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami menghadap hadirat-Mu, menghadap hadirat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkau kudus, sebab Engkau berkuasa. Roh Kudus, Kau jamah kami, Kau jamah setiap kami Tuhan. Kau jamah setiap keluarga Bapa, setiap orang tua, setiap anak-anak yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah hati kami bersatu bersama-sama Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Biarlah kami mengangkat pujian kami dengan kesungguhan hati kami. Dan biar ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memuji membesarkan nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan sungguh menjadi kekuatan buat kita di hari-hari saat ini kita menghadapi situasi yang tidak menentu. Mari kita angkat satu pujian, firman-Mu itu Tuhan pelita bagi kakiku. Mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku.
bahwa kita akan terbang bersama Tuhan menghadapi setiap masalah dalam hidup kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita persiapkan hati kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau bertindak bagi kami Bapa. Firman-Mu adalah kemenangan dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih. Ku menang saat kau
Berbicaralah ya Bapa, berbicaralah terhadap kami satu persatu. Dan biar firman itu boleh kami lakukan dalam setiap hidup kami. Kami menjadi pelaku firman-Mu yang benar dan setia. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu, berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, kami siap Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita dipisahkan dengan jarak, tetapi ialah kasih karunia Tuhan yang membawa hidup kita selalu mendekat kepadanya. Kita patut syukuri, dan yang terutama adalah bagaimana sikap hati kita menghadapi situasi dan keadaan saat ini. Pada pagi hari ini saya percaya keadaan kita semua ada di dalam kekuatan dan pemeliharaan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Nah, satu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan pasal yang ke-14 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Judul khotbah pada pagi hari ini, melewati krisis kehidupan. Melewati krisis kehidupan. Bilangan 14 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan buat kita semua. Bapak Ibu simak di Alkitab masing-masing. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini menjelaskan kepada kita bagaimana umat Tuhan, bangsa Israel dalam kepemimpinan Musa menghadapi situasi yang berat yang saya sebut dengan sebuah krisis, di mana pilihan hidup di tengah-tengah krisis yang dihadapi Musa dan umat Tuhan harus memilih apakah mereka akan meraih tanah perjanjian, yaitu Kanaan, apakah mereka akan berhenti di tempat atau mundur. Hanya satu pilihan, maju atau mundur. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, situasi batin yang dialami seorang Musa yang ditunjuk oleh Tuhan dalam sebuah misi menyelamatkan umat Allah bukan sebuah tugas yang ringan. Bahwa panggilan Tuhan kepada umat kepunyaan Tuhan untuk keluar dari Mesir, tanah perbudakan, sampai di tanah perjanjian adalah satu proses kehidupan yang tentu tidak ringan yang akan dihadapi oleh Musa dan umat kepunyaan Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan,
Musa sebagai pemimpin umat Allah harus memberikan segenap kehidupannya sebagai umat yang telah dipanggil oleh Tuhan. Bagaimana ia harus membawa umat Allah untuk menggenapi janji Allah, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah saudaraku, pilihan yang dilakukan oleh umat Allah dalam kepemimpinan Musa sungguh tidak mudah. Dan Musa harus segera menentukan pilihannya. Dan ayat-ayat yang sudah kita baca bersama-sama menunjukkan bagaimana pergumulan yang berat antara Musa, Yosua, dan Kaleb yang menaruh hati kepada umat Allah dengan memegang janji Tuhan, dengan mengemban tugas yang berat untuk mencapai tujuan. Ini menjadi sebuah tantangan di dalam kehidupan kita, dalam kekristenan kita di hari-hari ini. Bahwa hidup ini harus melalui sebuah proses yang amat panjang, proses yang amat berat. Tetapi dari apa yang dinyatakan oleh umat pilihan Tuhan ini, baik Yosua dan Kaleb, bahwa mereka memilih untuk maju apapun resikonya. Mereka berusaha untuk membawa umat Allah maju melangkah meraih tanah perjanjian. Tentu ini bukan perkara yang mudah. Bagaimana situasi yang kita hadapi di hari-hari ini juga tidak mudah. Setiap hari kita mendengar, kita menyaksikan ada banyak korban. Dan banyak orang-orang yang sedang berjuang antara hidup dan mati oleh karena situasi dan keadaan pandemi COVID ini. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap kuat, kita harus tetap melangkah, kita harus membuat pilihan yang tepat dan benar untuk bisa melewati krisis kehidupan ini melalui firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Krisis itu adalah sebuah situasi dan keadaan yang genting, yang riskan, berbahaya, mengandung resiko, sebuah situasi kemelut kehidupan, sebuah pergumulan hidup yang harus dihadapi oleh semua orang. Pertanyaannya, mengapa krisis itu ada? Apa krisis itu? Dan bagaimana kita mengalahkan krisis itu? Sekali lagi, dalam pandangan umum, krisis adalah sebuah keadaan yang genting, yang riskan, berbahaya, berisiko, sebuah kemelut dalam kehidupan, sebuah pergumulan hidup yang harus diperjuangkan. Alkitab mengatakan bahwa di dalam Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama dijelaskan di situ mengapa krisis itu ada. Ayub pasal yang ke-7 ayat pertama dikatakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Mengapa krisis itu ada? Alkitab menjelaskan manusia harus bergumul di bumi ini. Nah, kata bergumul dalam bahasa asli ditulis sabah, yang berarti berjuang sekuat tenaga, berjibaku melawan situasi dan keadaan dari yang tidak baik, sehingga situasi yang dihadapi itu bisa dilewati dengan sebuah kemenangan. Dalam pandangan kekristenan, krisis adalah sebuah proses perubahan
dari sebuah keadaan yang sekarang ini kepada sebuah keadaan yang lebih baik. Kita tahu keadaan sekarang ini, kita menghadapi, seluruh umat manusia menghadapi situasi yang berat. Berbagai cara, berbagai daya upaya sudah dilakukan. Namun dalam pemandangan kekristenan, kita harus tahu krisis itu memang harus kita lewati. Tapi kita punya keyakinan bahwa krisis yang kita hadapi tidak sendirian. Allah berjanji, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kitab Yesaya menegaskan, bahkan meneguhkan kita. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Saudara, Allah menyatakan dirinya kepada umat kepunyaannya, kepada saudara dan saya. Apabila saat ini saudara menghadapi krisis, dan situasi yang berat yang kita hadapi hari-hari ini menguras tenaga dan pikiran, bahkan tidak sedikit orang yang berjatuhan. Namun dari mimbar ini saya katakan dengan kasih Kristus bahwa kita tidak sendiri. Allah menyertai, Allah memegang tangan kanan kita, dan Allah memberikan kita kemenangan. Haleluya. Bagaimana kita harus melewati krisis ini? Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita harus maju bersama-sama. Amin saudara. Kita punya Allah yang hidup. Bagaimana umat Allah melewati krisis ini? Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30 mengatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, Yosua dan Kaleb adalah bagian kecil dari umat Allah yang sama-sama menghadapi krisis yang berat. Tetapi dua umat kepunyaan Tuhan ini menyatakan satu pernyataan sikap yang disertai dengan iman yang teguh. Diucapkan dengan pernyataan yang sungguh-sungguh percaya akan firman-Nya, akan janji Tuhan bahwa kita akan maju dan mengalahkannya. Bahwa kita akan maju dan mengalahkannya. Saudara, kalau saya pelajari apa yang diucapkan Yosua dan Kaleb ini, ada satu kata yang hari-hari ini kita tunggu. Yosua dan Kaleb mengatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Saudara, hari-hari ini berita-berita yang muncul bukan menenteramkan, tetapi malah mengkhawatirkan, membuat orang cemas. Postingan-postingan di media sosial yang hari-hari ini kita lihat sungguh mengkhawatirkan. Tetapi mari umat Tuhan, kita bantu pemerintah untuk menenteramkan seluruh masyarakat, untuk memberikan rasa aman, rasa tenang, dengan terus mengucapkan kata-kata yang positif, terus memberikan
penyuluhan-penyuluhan yang baik, pemahaman-pemahaman yang positif supaya orang tidak gelisah dan khawatir. Kita hindari berita-berita hoax, kita hindari berita-berita yang tidak benar. Mari kita mulai bijaksana menggunakan media sosial, supaya orang yang membaca, orang yang menyaksikan, mereka tenang, mereka kuat, mereka tentram. Nah saudara, untuk dapat melewati krisis ini, Kaleb mencoba menenteramkan bangsa Israel. Di mana di pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, kalau saudara membaca di rumah masing-masing, bagaimana bangsa Israel ketakutan, bagaimana bangsa Israel mulai putus asa, ingin mencari pertolongan manusia, ingin lari kembali kepada persoalan yang lama, kembali kepada dunia. Saudara, sekali lagi, selama kita masih hidup di dalam dunia, selama itu kita tidak akan pernah bebas dari masalah. Kita tidak akan pernah bebas dari sebuah pergumulan, bahkan krisis kehidupan ini. Tetapi mari firman Tuhan, sebagai umat kepunyaan Tuhan dalam situasi apapun, mari kita bertindak, berdiri sebagai Kaleb dan Yosua di akhir zaman ini, untuk memberikan kesejukan, ketentraman batin, supaya hati setiap orang hari-hari ini dalam menghadapi situasi yang berat tetap tegar, tetap teguh. Berarti untuk melewati krisis ini dibutuhkan keteguhan hati. Nah, kata menenteramkan ini dalam bahasa asli ditulis hakah. Hakah dalam bahasa Inggris keep silent, hold peace. Ya. Seperti seorang anak, seorang bayi dalam pelukan ibu. Jadi kata menenteramkan ini berarti kita membuat orang merasa aman, merasa tenang, merasa nyaman, seperti seorang bayi dalam pelukan ibunya. Maka kita melihat bahwa keadaan yang nyata-nyata membuat bangsa Israel takut, cemas, merasa putus asa, dengan satu kata, tentram, yang diucapkan dengan iman oleh Kaleb dan Yosua. Ini sedang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya saudara dan saya yang hari-hari ini sama-sama menghadapi situasi berat ini. Untuk kita boleh tetap tenang, teguhkan hati kita, karena firman Tuhan akan memberikan ketentraman kepada kita. Bagaimana mempraktekkan keteguhan hati dalam situasi seperti ini? Orang mulai berpikir dengan obat masih belum bisa diatasi. Dengan isolasi mandiri, dengan penanganan medis, segala daya upaya, masih aja ada korban yang berjatuhan. Tetapi saudara, kita melihat di sini, kalau kita ingin melewati krisis dengan kemenangan, orang yang menang bukan berarti orang yang tidak pernah gagal. Namun orang yang tidak pernah berhenti untuk mencoba bangkit dari kegagalan, itulah langkah yang diambil oleh orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang tidak mengizinkan situasi dan keadaan menguasai hati dan pikiran, sehingga timbul kecemasan, sehingga timbul rasa putus asa. Tetapi bagaimana batin ini meneguhkan hati ini dengan firman Tuhan,
bahwa firman-Nya berjanji Allah menyertai, Allah memegang kendali, dan Allah memberi kemenangan. Mengapa Yosua dan Kaleb mengatakan hal yang demikian? Karena Yosua dan Kaleb memegang teguh firman Tuhan ini. Yosua dan Kaleb mengaminkan firman Tuhan ini, bahwa Allah akan memberikan tanah perjanjian sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya. Saudara, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini menjadi sebuah patokan standar kehidupan kita hari-hari ini. Memang kita harus mengikuti protokol kesehatan, namun lebih daripada itu jangan lupa bahwa tangan Tuhan yang berkuasa sanggup melepaskan kita dari segala krisis yang ada ini. Ketika Yosua dan Kaleb menyatakan pernyataan imannya supaya hati bangsa itu tentram, Allah mendengar doa Yosua dan Kaleb. Allah mendengar perkataan iman Yosua dan Kaleb. Kalau saudara membaca di pasal 14 ayat yang ke-20, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Dari kalimat yang Tuhan ucapkan kepada Musa, Yosua dan Kaleb, bahwa orang yang tetap memegang teguh firman-Nya, orang yang tetap percaya firman-Nya, doanya didengar oleh Tuhan, doanya dijawab oleh Tuhan. Dan sikap yang dibuat oleh Kaleb dan Yosua dan Musa, itulah sikap yang membawa perkenanan hati Tuhan. Di hari-hari ini, tugas gereja, tugas saudara dan saya mencari perkenanan Tuhan, agar setiap perkataan kita dan perbuatan kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Sehingga apa yang kita doakan, Tuhan kabulkan. Apa yang kita mintakan kepada Tuhan, Tuhan kabulkan. Sehingga umat Tuhan boleh mengalami ketentraman. Yang kedua, bagaimana kita bisa melewati krisis? Tadi dikatakan dalam Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30b, dikatakan tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Di balik pernyataan yang diucapkan Yosua dan Kaleb, di tengah-tengah kemelut bangsa Israel yang merasa putus asa, maka Yosua dan Kaleb tidak menyerah. Di tengah-tengah orang lain mulai meragukan imannya, mulai meragukan segala aturan yang sudah diterapkan, yang diperintahkan oleh Tuhan, yang diragukan oleh umat kepunyaan Tuhan. Tetapi Yosua, Kaleb, Musa tetap pegang teguh firman-Nya, tidak menyerah kalah. Apa yang membuat Musa, Yosua dan Kaleb tidak menyerah dengan situasi yang berat itu? Di dalam Bilangan pasal 13 ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seseorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Sudah ada perintah, sudah ada firman
yang didengar oleh Musa, Yosua, Kaleb, dan seluruh bangsa Israel, mulai dari pemimpin-pemimpin suku-suku mereka sampai kepada rakyat jelata, mendengar firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Musa, Yosua, dan Kaleb, bahwa tanah Kanaan, tanah perjanjian, ku berikan kepadamu. Saudara, bukankah firman Tuhan itu ya dan amin? Setiap perkataannya berkuasa menentukan kehidupan saudara dan saya. Mari kita tidak mudah menyerah dengan keadaan. Mari kita tidak mudah kalah dengan situasi yang ada. Bahwa orang yang menang adalah orang yang fokus kepada tujuan dan panggilan Tuhan kepada saudara dan saya. Dan bukan kepada persoalan, bukan kepada masalah, bukan kepada situasi dan kondisi. Tapi orang menang itu fokus kepada tujuan. Saya sangat menyadari bahwa kita semua menghadapi situasi yang sulit. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa bangkit, kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa melangkah dengan kemenangan. Tapi mari, persoalannya apakah kita fokus kepada tujuan panggilan itu. Fokus kepada kebenaran dan perintah yang Tuhan berikan. Bahwa di setiap kebenaran yang akan kita hidupi dalam kehidupan ini tidak melebihi kekuatan kita. Allah tahu bahwa semua yang difirmankan bisa kita lakukan, bisa kita jalani. Persoalannya bagaimana saudara menghadapinya. Apakah kita fokus kepada firman Tuhan? Apakah kita fokus kepada tujuan panggilan Tuhan? Atau masih dikuasai oleh situasi dan keadaan? Itu yang membuat kita bisa menyerah dan kalah. Paulus dalam satu kesempatan di dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apapun yang terjadi di depan kita, seburuk apapun situasi yang kita hadapi, jangan menyerah. Fokuslah kepada panggilan Tuhan. Kenapa? Dia yang berjanji, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Yang kedua, bahwa Allah ada menyertai saudara dan saya. Yang ketiga, Allah memberi kemenangan kepada orang-orang yang fokus kepada tujuan hidup ini. Tidak menyerah. Jangan menyerah. Pada kesempatan lain juga banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang yang tidak fokus kepada panggilan, tidak fokus kepada tujuan hidup, mereka akan gagal di tengah jalan. Istri Lot menjadi tiang garam. Yunus pernah 3 hari berada di dalam perut ikan yang besar. Tetapi mari, apakah harus melewati seperti itu? Kita dalam menghadapi situasi dan keadaan ini, mari kita kuatkan hati kita, teguhkan hati kita, dan jangan menyerah kalah dengan keadaan. Biarlah pandangan kita terus kepada Tuhan. Yang terakhir, Bilangan pasal 14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 dikatakan,
Saya membaca di ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, jika Tuhan berkenan, berarti untuk kita melewati krisis yang berat dalam kehidupan ini, mari kita mencari perkenanan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dengan mencari perkenanan Tuhan ini, saudara? Coba saudara lihat di pasal yang sebelumnya, pasal 12. Bilangan 12 ayat yang ketiga dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara, di ayat yang ketujuh, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Saudara, salah satu perkenanan Tuhan yang dapat membawa kehidupan kita melewati setiap badai, melewati setiap krisis ini, adalah kita mau tetap setia untuk melayani Tuhan. Tetap setia membangun persekutuan dengan Tuhan. Mungkin saudara bertanya, ini darurat PPKN. Ya, kita memang harus beribadah sekalipun tidak bertatap muka di dalam sebuah gedung. Tetapi di rumah masing-masing kita menaruh hati yang sama dalam kesempatan yang sama ini. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saudara mendengarkan suara kebenaran ini, maka tetaplah fokus kepada kebenaran itu dan setialah dalam setiap perintah, dalam setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa di tengah-tengah situasi yang berat kita hadapi ini, Allah menuntut kesetiaan saudara yang harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Biarlah apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, mari kita bangun dengan kesetiaan, dengan ketaatan kita, supaya apa yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupan ini, Allah akan berikan kepada kita tepat dan indah pada waktunya. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ketujuh mengatakan, 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ketujuh mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, di hari-hari ini Tuhan tuntut dalam kehidupan kita. Adakah hidup saudara dan saya tetap mempercayai firman-Nya? Adakah saudara dan saya tetap mengerjakan dengan iman, dengan kesetiaan, keselamatan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing dengan darah yang mahal? Atau sebaliknya, kita biasa-biasa saja, kita berdiam diri, pasrah, menyerah dengan keadaan? Tidak, saudara. Allah tuntut hidup saudara memperkenan hatinya, yang salah satunya adalah tetap setia dan percaya akan janjinya. Dalam Bilangan pasal 14 ayat 24 mengatakan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia, apa saudara? Mengikuti aku dengan sepenuhnya.
akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Jelas firman Tuhan. Kaleb memperkenan hati Tuhan dengan mengikuti setia petunjuk firman Tuhan, perintahnya dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Apapun yang terjadi di kanan, di kiri, dia tetap setia maju. Apapun resiko yang dihadapi, karena krisis itu adalah keadaan yang riskan, berbahaya, sebuah kemelut. Kaleb, Musa, Yosua tahu bahwa situasi dan keadaan yang dihadapi bangsa Israel berat. Tetapi mereka harus memilih maju, memilih setia kepada janji Tuhan. Sekalipun pada kenyataannya mereka belum melihat pertolongan Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan Musa, Kaleb, dan Yosua untuk tetap setia kepada janji Tuhan. Walaupun digoyahkan dengan situasi dan keadaan, diperlihatkan dengan situasi dan kenyataan yang amat berat, mereka tetap mau melangkah. Hal ini mengingatkan akan peristiwa bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Bahwa Allah menyatakan mujizatnya di tengah-tengah umatnya, berseru, berserah, dan setia memegang janji Tuhan. Lautan diubah menjadi jalan raya untuk membawa umatnya sampai kepada tanah perjanjian. Saudara, pandemi COVID diizinkan Tuhan untuk membawa dan membuka hati kita bahwa Allah yang saudara dan saya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia mampu mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Dia mampu membelah lautan itu menjadi jalan raya untuk umatnya sampai kepada tujuan. Saya percaya keadaan dan situasi apapun yang terjadi dalam hidup ini, walaupun orang mengklaim bahwa situasi ini berat, bahkan ke depannya akan semakin berat, tetapi saya mau katakan dengan iman, orang yang setia kepada janjinya, orang yang setia dan percaya kepada janjinya akan selamat sampai tujuan. Ketika Tuhan menyampaikan kepada umat Allah, Kaleb mengikuti aku dengan setia dan sepenuh hati. Mari bangun kesetiaan kita kepada Tuhan. Bahwa orang yang setia sampai akhir, Yesus katakan, sabaslah hambaku yang setia sampai langkah yang terakhir. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini membawa hidup kita semakin dekat, membawa hidup kita semakin teguh, membawa hidup kita semakin tidak mudah menyerah, dan tetap setia mencari perkenanan Tuhan dengan percaya kepada janjinya. Maka Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Kiranya Tuhan memberkati. Saya rindu kita semua tutup mata dan kita mulai naikkan doa syukur kita kepada Tuhan atas setiap keadaan. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa buat seluruh umat-Mu di rumah masing-masing yang mengikuti tayangan ini, yang menerima kebenaran ini Tuhan. Meteraikan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan dalam setiap hati kami, agar benih-benih firman-Mu Tuhan meneguhkan hati kami, sehingga kami boleh kuat mengalami ketentraman dan ketenangan batin. Dan kami tidak mudah menyerah dengan keadaan ini. Kami mau terus mencari perkenanan Tuhan dengan setia melayani Tuhan, setia percaya dan memegang janji Tuhan. Karena pada waktunya Tuhan, Engkau sanggup merubah keadaan dari yang tidak baik menjadi baik. Hamba berdoa Tuhan, kuatkan iman jemaat-Mu
supaya mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah Tuhan hiburkan, mereka yang sedang berjuang melawan segala sakit penyakit di Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Mereka yang jatuh dalam dosa, Tuhan angkat dan pulihkan hidup mereka. Bahkan yang berkekurangan, Tuhan Engkau Allah Jehovah Jireh yang sanggup memberkati umat-Mu dan melimpahkan segala berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu, bahkan yang lanjut usia. Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita. Tuhan nyatakan dalam kehidupan umat-Mu, agar hidup umat-Mu boleh tetap memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kedangkan kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih sayang damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dalam pengurapan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berkata amin. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.